Di awal film, kita melihat tingkah Deadpool yang terlihat aneh. Di dalam rumahnya, dia menyalakan kompor, menyalakan rokok, dan berbaring di atas beberapa drum yang berisi bensin. Dia melemparkan rokok di tangannya dan masuk ke dalam drum yang berisi bensin yang kemudian langsung meledak, menghancurkan semua yang ada. Deadpool bermaksud bunuh diri. Kemudian Deadpool menceritakan awal mula kenapa dia ingin bunuh diri. 6 minggu sebelumnya, Deadpool yang sudah memiliki kekuatan super bepergian keliling dunia menghabisi pembunuh berantai, gangster, dan para monster mengerikan di mana tak ada yang berani melawannya. Deadpool menghabisi mereka semua, dan aksi Deadpool keliling dunia menghabisi para penjahat membawanya kepada seorang penjahat yang bernama Sergei Valisnikov. Setelah menghabisi semua anak buahnya, Sergei mampu lolos dari ancaman Deadpool dengan masuk ke dalam ruang persembunyian. Lalu kemudian datang puluhan anak buahnya lagi untuk menghabisi Deadpool. Di luar, Dopinder dengan setia menunggu Deadpool yang sedang beraksi dengan taksinya. Tak lama kemudian Deadpool meloncat ke dalam taksi lewat jendela. Dopinder pun langsung tancap gas untuk kabur. Di dalam perjalanan, Dopinder curhat kalau dia sudah bosan menjadi sopir taksi. Dia ingin menjadi pembunuh bayaran seperti Deadpool. Bukannya melarang, Deadpool malah memberi semangat kepada Dopinder kalau suatu saat dia pasti bisa meraih impiannya. Deadpool lalu turun dan masuk ke dalam apartemen miliknya. Di sana dia sudah ditunggu oleh Vanessa sang kekasih. Vanessa yang rindu pun langsung loncat ke arah Deadpool. Ternyata hari itu adalah hari anniversary mereka. Mereka pun bertukar hadiah satu sama lain. Deadpool memberi Vanessa koin skiball, tempat di mana awal mereka berkencan. Vanessa terlihat bahagia. Kemudian giliran Deadpool membuka hadiahnya. Deadpool bingung benda apa itu. Ternyata itu adalah alat kontrasepsi milik Vanessa yang sudah dilepas, yang artinya Vanessa sudah pingin punya anak. Wade terlihat senang dan tidak sabar ingin bikin anak, punya anak. Malam harinya, Wade mengatakan kepada Vanessa dia takut nantinya tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuk anaknya. Namun Vanessa menguatkan Wade kalau dengan hadirnya anak akan dapat memberi kesempatan kepada Wade untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Di saat mereka berdua bingung menentukan nama anak mereka nantinya, Wade mendengar hal aneh. Benar saja, Sergei Valisnikov dan anak buahnya menyerang kediaman Wade. Wade mampu melumpuhkan anak buah Sergei. Namun pada akhirnya peluru yang ditembakkan Sergei mampu mengenai Vanessa tepat di jantungnya. Vanessa pun terjatuh dan tewas seketika. Wade terlihat sangat sedih dan bercampur marah melihat Vanessa yang sekarat di tangannya. Wade lalu mengejar Sergei yang kabur. Dengan susah payah, Wade akhirnya mampu menangkap Sergei. Wade lalu memeluk Sergei dan menggeser tubuh mereka ke tengah jalan. Wade dan Sergei pun tertabrak mobil. Beberapa hari kemudian, terlihat Wade yang sedang sedih menemui temannya Weasel di dalam klub. Saking sedihnya, Wade sampai ngompol. Dopinder yang sekarang bekerja di klub pun membersihkannya. Weasel menyuruh Wade untuk pulang dan menenangkan diri. Lalu Wade dengan kostum Deadpoolnya datang menemui Al di rumahnya. Al turut berduka cita atas kematian Vanessa. Al menguatkan Wade bahwa penderitaan mengajarkan kita akan jadi apa nantinya. Kadang begitu buruk sampai ingin mati. Namun kita tidak akan sungguh-sungguh mensyukuri kehidupan sampai merasakan sedikit kematian. Kata-kata Al memberi inspirasi kepada Wade. Esok harinya, Wade menuju kebun binatang, tepatnya kandang beruang. Wade lalu melompat ke dalamnya bermaksud bunuh diri, namun dia tetap masih hidup. Hari berikutnya di atas gedung yang tinggi, Wade meminum cairan pembersih, kemudian melompat dan berniat bunuh diri lagi. Namun tetap saja masih gagal, karena kekuatannya, Wade tidak bisa mati. Kemudian dia kembali ke rumah terlihat seperti scene awal. Deadpool meledakkan dirinya. Sesaat kemudian Wade masuk ke dalam dimensi lain. Di alam akhirat, Wade melihat Vanessa yang sedang duduk sendirian. Wade bermaksud mendekati Vanessa, namun tak bisa. Seperti ada semacam dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Wade bertanya kenapa dia tidak bisa mendekati Vanessa. Vanessa mengatakan kalau hati Wade berada di tempat yang belum benar. Wade pun kebingungan. Lalu Wade seperti tertarik kembali ke dunia nyata. Wade masih belum juga mati. Sisa tubuh Wade dibawa oleh Colossus. Kemudian berpindah di Essex House, tempat rehabilitasi mutan untuk anak-anak. Terlihat seorang anak yang bernama Russell dimasukkan ke dalam tempat itu. Dia adalah seorang mutan yang akan direhabilitasi. Kembali ke tempat Wade, kini tubuhnya sudah pulih kembali. Di markas X-Men, Colossus berniat merekrut Wade untuk menjadi anggota X-Men. Lalu datang Negasonic Teenage Warhead membawa pacarnya yang bernama Yukio. Saat Colossus membacakan peraturan untuk menjadi seorang X-Men, Wade ternyata kabur pakai kursi roda.
Colossus pun mengejarnya. Colossus mengatakan kalau seharusnya dia meninggalkan Wade saat melihat potongan tubuhnya di tumpukan sampah. Namun tidak, Colossus malah menolong Wade, karena itulah gunanya teman, akan selalu ada baik di saat susah ataupun senang. Wade mengatakan salah satu bajingan yang membunuh Vanessa berhasil lolos. Colossus kemudian menawarkan bantuan untuk melacaknya dan membawa orang itu ke pengadilan. Wade lalu menjawab kalau orang itu adalah dirinya. Dia yang membawa Vanessa ke dalam bahaya. Wade mampu membunuh semua penjahat, namun tidak dengan dirinya sendiri. Bahkan saat bunuh diri pun dia tidak bisa mati. Colossus melihat Wade yang sedang bersedih, mengatakan, di sini mungkin bukan keluarga yang Wade inginkan, tapi disinilah keluarga yang Wade butuhkan. Wade mempunyai hati yang baik, hatinya seharusnya ada di sini. Wade teringat dengan kata-kata Vanessa. Wade kemudian bersedia tinggal dan menjadi anggota X-Men. Scene berpindah di tempat antah berantah di masa depan. Terlihat seorang pria dengan tubuh separuh robot, duduk di bangunan yang sudah hancur. Di depannya terlihat dua tubuh manusia yang kosong terbakar. Pria itu kemudian mengambil boneka teddy bear yang kosong di sampingnya. Lalu dia mengutak-atik jam di tangannya, dan pria itu terlihat kembali ke masa lalu. Setelah kembali ke masa lalu, pria itu kemudian mencuri mobil dan membobol beberapa toko. Kembali ke tempat Wade yang kini tinggal di markas X-Men. Wade terlihat berdandan rapi, tidak seperti biasanya. Ucapan Wade terlihat sopan. Namun, Negasonic masih mencurigai Wade kalau dia hanya berpura-pura saja di depan Colossus. Berpindah di sekolah rehabilitasi mutan. Terlihat sang kepala sekolah bersiap memberikan terapi rehabilitasi mutan kepada Russell. Ternyata dia menyiksa Russell. Russell terlihat kesakitan. Di markas X-Men, Colossus memberitahu Wade bahwa ada misi untuk mereka. Di sekolah rehabilitasi mutan, terlihat Russell yang mengamuk. Colossus, Negasonic, dan Deadpool yang sedang training menjadi X-Men pun datang ke situ mencoba menenangkan Russell. Namun tidak semudah yang dibayangkan, Russell mampu mengeluarkan tembakan api dari tangannya dan menyerang para anggota X-Men satu persatu. Deadpool mencoba mendekati Russell secara baik-baik, namun tetap saja terkena serangan Russell hingga terpental. Deadpool lalu kemudian melemparkan pedangnya ke arah Russell. Russell pun akhirnya mampu dilumpuhkan. Lalu Russell dipakaikan kalung penghilang kekuatan yang mampu mematikan semua kekuatan mutan. Lalu datang sang kepala sekolah berterima kasih kepada Deadpool karena telah menghentikan aksi Russell. Namun Russell terlihat lebih memilih masuk ke dalam penjara daripada kembali ke sekolah itu. Karena di sekolah ini dia disiksa. Deadpool melihat bekas siksaan di leher Russell. Kemudian Deadpool mengeluarkan pistolnya dan menembak salah satu pegawai di sekolah itu dan mengincar sang kepala sekolah namun tak mengenainya. Colossus terlihat marah melihat aksi Deadpool. Dia kecewa dengan aksi main hakim sendiri Deadpool. Alhasil, Russell dan Deadpool ditangkap dan dibawa ke dalam penjara para mutan. Di dalam penjara, tanpa kekuatan yang dimilikinya, Wade terlihat tersiksa oleh kanker ganas yang menggerogoti tubuhnya. Di sana, Russell bercerita kalau dirinya sudah tidak tahan dibully terus-menerus karena gendut dan ditambah-tambah disiksa oleh kepala sekolah tempat rehabilitasi mutan. Russell menyimpan dendam dan berjanji akan membakar kepala sekolah itu hidup-hidup setelah keluar dari penjara nanti. Russell berniat mencari orang terkuat di dalam penjara dan direkrut menjadi partnernya dalam rangka membalas dendam. Wade tidak bisa melakukan apa-apa karena dengan adanya kalung di lehernya, kekuatan supernya hilang, yang ada hanya kanker ganas yang menjalar di tubuhnya. Di tempat lain, pria setengah robot dari masa depan ternyata memperhatikan berita tertangkapnya Deadpool dan Russell di penjara. Dia terlihat mempersiapkan diri dengan persenjataan yang ada. Di dalam penjara, Russell masih saja berniat mencari orang terkuat di dalam penjara, namun aksinya membuat dirinya dan Wade dipukuli oleh tahanan yang lain. Wade yang menderita karena tidak bisa apa-apa tanpa kekuatannya, menyuruh Russell berhenti menantang orang-orang terkuat di dalam penjara, namun menyuruhnya berteman dengan siapapun kecuali dengan Wade. Tak berapa lama kemudian, terlihat ledakan di dalam penjara. Pria bertubuh robot itu membobol penjara, mengincar seseorang. Pria itu menghajar semua petugas di sana. Pria itu terlihat mengincar Wade dan Russell yang berlari. Saat mereka bertemu, ternyata pria itu mengincar Russell dan berniat membunuhnya. Wade dengan sisa tenaganya melindungi Russell. Wade kemudian melompat menjauhkan pria itu dari Russell, yang mengakibatkan tubuhnya terjatuh di atas meja dan mematahkan tulangnya. Wade diam tak bergerak. Untungnya kalung Wade sempat terlepas saat Wade terjatuh. Wade pun mampu bangkit dengan kekuatannya yang sudah kembali. Wade menghentikan aksi pria itu yang mencoba membunuh Russell. Saat diinterogasi, pria itu bernama Cable, dan dia datang dari masa depan. Mereka berdua pun bertarung. Wade terjatuh. Cable kemudian mengambil koin skibal milik Wade. Cable bingung kenapa Wade melindungi Russell.
Wade mengatakan kalau dia tak peduli dengan Russell karena bocah itu selalu menyusahkan dirinya. Russell mendengarnya dari jauh. Tak disangka, Wade menarik pemicu granat milik Cable dan meledak. Mereka berdua pun terloncat terjatuh berguling di tumpukan salju. Kepala Wade terkena batu dan dia terjatuh masuk ke dalam jurang. Saat sekarat, Wade kembali menemui Vanessa, namun dia tetap tak mampu mendekati Vanessa, terhalang dinding pemisah. Vanessa mengatakan kalau seorang anak bisa memberi kesempatan untuk Wade menjadi orang yang jauh lebih baik. Wade lalu teringat dengan Russell, namun dia kembali tersedot ke dunia nyata. Wade kembali hidup. Wade kemudian menemui temannya, Weasel, karena dia sadar mungkin Russell adalah jawaban atas kata-kata Vanessa sebelumnya. Wade ingin menyelamatkan Russell. Weasel mengetahui kalau para mutan akan dipindahkan ke penjara dengan keamanan super. Wade ingin membebaskan Russell, namun dengan kekuatan yang dimilikinya masih belum cukup untuk bisa membebaskan Russell. Ditambah ancaman dari Cable. Wade kemudian memiliki ide untuk merekrut tim X-Force dengan mengumpulkan orang-orang yang memiliki kekuatan super. Weasel lalu menyebar lowongan. Di dalam penjara, Russell melihat sel dengan penjagaan ketat. Dia berpikir pasti mutan terkuat berada di dalamnya. Saat terjadi kekacauan, Russell memasuki sel itu dan membawa makanan. Dia berniat mengajak mutan itu untuk bergabung dengannya. Tak disangka, ternyata mutan di dalamnya merespon dan setuju membantu Russell. Kembali ke tempat Wade dan Weasel yang melakukan audisi, mereka pun merekrut beberapa orang yang terdiri dari Bedlam dengan kemampuan mengendalikan listrik, Z-Case dengan kemampuan memuntahkan asam, Vanisher dengan kemampuannya menghilang, Shatterstar dari planet Mojo, lalu Domino dengan kekuatan berupa keberuntungan, dan terakhir Peter yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia melihat lowongan dan iseng saja mendaftar. Setelah audisi selesai, tak disangka Weasel dihadang oleh Cable di jalanan dan menculiknya. Di tempat persembunyian Cable, Weasel membocorkan semua rencana Deadpool untuk membebaskan Russell. Besoknya terlihat rombongan truk yang memindahkan tahanan mutan sudah bergerak di jalanan. Di atasnya, di dalam helikopter, Deadpool dan segenap timnya bersiap beraksi. Dan saat waktunya tiba, mereka pun meloncat dari atas helikopter menuju rombongan truk pemindah tahanan. Saat turun dengan parasut, ternyata tak sesuai dengan bayangan. Tim Deadpool terlihat tak mampu mengendalikan parasutnya. Bedlam pun turun, namun naas dia turun tepat di depan bis yang berjalan. Dia menabrak bis dan tewas. Shatterstar yang kesulitan mendarat dan pandangannya tertutup rambutnya sendiri mendarat di atas helikopter yang akan terbang. Tubuhnya hancur terkena baling-baling. Lalu Vanisher yang tak terlihat, dia menabrak kabel listrik dan tersetrum hingga tewas. Sosok aslinya pun akhirnya kelihatan. Giliran Peter, ternyata dia bisa mendarat dengan selamat. Lalu Z-Case, sial sekali, dia mendarat tepat masuk ke dalam mesin penggiling sampah. Peter yang ingin menolongnya terkena muntahan asam dan membuat Peter pun tewas. Z-Case pun tak bisa diselamatkan. Tinggal Domino yang tersisa dengan kekuatan keberuntungan miliknya. Dia mampu mendarat dan berlari terhindar dari aneka bahaya dan dengan mudah masuk ke dalam truk pembawa para tahanan. Benar-benar beruntung, Domino berhasil mengambil alih kemudi truk. Saat Cable mengarahkan senjata ke arah Domino, Cable terkena silau spion dan tembakannya meleset. Namun kemudian Cable mampu melompat memasuki truk dan mencari Russell di dalamnya. Deadpool masih berusaha mengejar truk itu. Domino mencoba menghentikan Cable yang ingin membunuh Russell. Tepat di saat Cable akan menembak Domino, Deadpool mampu melompat memasuki truk dan menyelamatkan Domino. Saat Domino kembali di balik kemudi, ternyata rem truk itu blong. Deadpool masih berusaha menghentikan Cable. Russell ternyata mampu melarikan diri dan membebaskan teman monsternya. Dengan satu pukulan, mampu menghancurkan jalan, dan truk itu pun terjatuh ke bawah jalan layang. Domino juga terjatuh, namun tepat di atas balon raksasa. Deadpool kemudian siuman. Dia memanggil Russell. Russell pun bangun. Dia bersama sang raksasa Juggernaut. Juggernaut lalu mendekati Deadpool dan merobek tubuh Deadpool menjadi dua bagian. Deadpool meminta Russell untuk ikut dengannya, tapi Russell menolak. Dia masih kekeh dengan rencananya membakar si kepala sekolah hidup-hidup. Ditambah dengan bantuan Juggernaut, Russell semakin percaya diri. Russell pun meninggalkan tempat itu dan Domino menggendong Deadpool untuk pergi. Di tempat Al, Wade terlihat sedang memulihkan diri. Kakinya kini sedang tumbuh lagi. Weasel, Dopinder, dan Domino menemui Wade yang sedang memulihkan diri. Tak disangka ternyata di belakang mereka ada Cable yang juga mendatangi Wade. Cable meminta bantuan Wade karena gara-gara ulah Wade, dia membebaskan Juggernaut dan Cable tak mampu menghentikan aksi Russell sendirian. Cable mengatakan Russell akan melakukan pembunuhan pertamanya dengan membakar kepala sekolahnya. Lalu kemudian Russell akan ketagihan dan terus-terusan membunuh, dan saat dewasa nanti akhirnya Russell membunuh keluarga Cable.
Itulah yang membuat Cable kembali ke masa lalu dan ingin membunuh Russell saat masih kecil. Deadpool mengatakan kenapa Cable tak kembali ke masa lalu saat Russell balita saja. Cable menjawab kalau alat penjelajah waktunya tidak stabil dan dia hanya memiliki 2 baterai. Satu untuk datang ke masa kini dan satunya lagi untuk dia kembali ke masa depan setelah misinya selesai. Wade tidak setuju dengan rencana Cable ingin membunuh Russell. Wade ingin saat menemui Russell nanti, dia akan membujuk Russell untuk tidak membunuh dan Wade yakin dia bisa mengubah Russell menjadi orang yang baik, bukan orang jahat sebelum Russell melakukan pembunuhan pertamanya. Deadpool mengajak Cable dan Domino naik taksi Dopinder ke suatu tempat. Ternyata Deadpool menemui Colossus, Negasonic, dan Yukio, meminta bantuan mereka untuk membantunya. Namun Colossus terlihat masih kesal karena aksi Deadpool sebelumnya. Deadpool pun melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Russell dan Juggernaut sudah sampai di sekolah rehabilitasi mutan berencana menghabisi sang kepala sekolah. Di belakangnya, Deadpool, Cable, Domino, dan Dopinder juga sudah sampai di sana. Russell tetap masuk, mengincar si kepala sekolah dan menembakkan api dari tangannya. Sementara tim Deadpool harus menghentikan Juggernaut yang begitu kuat. Mereka bertiga kewalahan, tak mampu menghadapi kekuatan Juggernaut. Lalu, datanglah Colossus membantu mereka. Colossus bersedia membantu Deadpool menghadapi Juggernaut. Deadpool, Cable, dan Domino pun kini fokus menghentikan aksi Russell. Mereka bertarung menghadapi para pegawai sekolah rehabilitasi. Lalu Russell berhasil memojokkan si kepala sekolah, dan di saat Russell akan membakar sang kepala sekolah dengan kekuatannya, datang Deadpool dan Cable menghentikan aksi Russell. Di luar, Negasonic dan Yukio membantu Colossus menghadapi Juggernaut yang begitu kuat. Mereka menyetrum bokong Juggernaut dan mendorongnya masuk ke dalam kolam. Cable dan Deadpool terlihat kesulitan menghadapi Russell yang semakin kuat. Russell semakin ahli dengan kemampuannya mengendalikan api. Deadpool kemudian mencoba memberi pengertian kepada Russell untuk tidak membunuh siapapun. Deadpool meminta maaf karena telah meninggalkan Russell di dalam penjara. Dia pun memeluk Russell. Namun, Russell masih belum bisa mempercayai Deadpool. Dia menyerang Deadpool dan melemparnya. Deadpool kemudian memasangkan kalung penghilang kekuatan mutan yang menunjukkan bahwa Deadpool sungguh-sungguh ingin berteman dengan Russell. Saat Russell akan mengeluarkan kekuatannya, Cable terlihat berlari mengambil pistol dan menembak Russell. Lalu Deadpool berlari dan melindungi Russell. Deadpool pun terkena tembakan Cable tepat di jantungnya. Russell terlihat bingung dan dia mendekati Deadpool yang mau mengorbankan nyawanya untuk melindungi Russell. Russell terlihat tersentuh. Lalu boneka beruang kosong yang dibawa oleh Cable kemudian berubah menjadi bagus kembali, yang tandanya di masa depan Russell tidak menyerang keluarga Cable. Deadpool berhasil membuat Russell menjadi baik. Russell ternyata sedih melihat Deadpool yang sekarat, dan akhirnya Deadpool pun mati. Di dimensi lain, Wade akhirnya bisa berkumpul kembali dengan Vanessa. Cable dengan raut wajah yang sedih terlihat mengutak-atik jam waktu miliknya. Di alam lain, Vanessa mengatakan kalau bukan sekaranglah waktunya Wade berkumpul dengannya. Akan ada waktunya nanti Wade berkumpul dengannya, tetapi bukan sekarang, karena masih ada yang membutuhkan bantuan Wade. Lalu terlihat bayangan orang-orang yang ada di sekitar Wade. Merekalah keluarga baru Wade. Vanessa akan menunggu Wade hingga nanti tiba waktunya mereka bersatu. Vanessa lalu mencium Wade dan Wade kembali tersedot ke dunia nyata. Ternyata Cable memutar waktu kembali di saat mereka baru turun dari taksi sebelum mereka menghadapi Juggernaut dan Russell. Cable terlihat meletakkan sesuatu di dada kiri Deadpool, lalu semuanya berjalan seperti tadi persis. Saat Cable menembak Deadpool, pelurunya tertahan koin skiball. Ternyata Cable meletakkan koin itu agar Deadpool tidak mati terkena tembakannya. Deadpool pun sadar, Cable menggunakan baterai terakhirnya untuk menyelamatkan dirinya, yang artinya Cable tidak akan bisa pulang kembali ke masa depan. Cable pun berencana untuk tinggal untuk sementara waktu. Lalu Russell dengan pulpen miliknya berhasil melepaskan kalung anti-mutan di leher Deadpool. Kalung itu membutuhkan kode untuk dilepas. Domino lalu asal saja mengatakan kalau kodenya 7. Dan benar sekali, setelah dipencet 7, kalung itu bisa terlepas. Wah, hebat banget tebakannya. Kira-kira Hong Kong Pulse nanti malam berapa ya Mbak Domino? Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dengan Russell sebagai anggota keluarga baru mereka. Di belakang ternyata si kepala sekolah berteriak memaki bahwa para mutan kotor akan membusuk di neraka. Saat Cable akan menghajar si kepala sekolah, Deadpool mencegahnya. Deadpool tidak ingin ada kekerasan, tidak ingin ada pertumpahan darah lagi. Lalu tak lama kemudian muncul dari samping taksi Dopinder menabrak si kepala sekolah dan dia pun tewas seketika. Dan keluarga baru Deadpool pun berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Di ending scene, Negasonic dan Yukio memperbaiki jam penjelajah waktu milik Cable yang dicuri oleh Deadpool. Deadpool menggunakannya untuk kembali ke masa lalu mencegah Vanessa terbunuh. Lalu dia menggunakannya lagi mencegah Peter terbunuh.
Lalu Deadpool menggunakannya untuk menembak versi dirinya di film Logan yang jelek sekali. Kemudian Deadpool menggunakannya ke masa lalu saat Ryan Reynolds akan menandatangani kontrak menjadi Green Lantern. Deadpool menembak Ryan Reynolds tepat di kepala. Dan terakhir, Deadpool kembali ke masa lalu menemui seorang bayi. Itu adalah Hitler kecil. Dan dengan dingin, Deadpool pun menggendong bayi itu dan mengganti popoknya. Dan berakhirlah alur film Deadpool 2